Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Lanjutan dari materi yang terhutang di semester ganjil. Kalau kemarin kita sudah belajar rumus konversi perkalian ke penjumlahan atau pengurangan. Sekarang rumus konversi penjumlahan atau pengurangan ke perkalian. Jadi tujuan pembelajaran kita masih sama. Jadi setelah belajar ini, kamu diharapkan bisa menurunkan dan menggunakan rumus perkalian, penjumlahan maupun pengurangan dari sinus dan kosinus. Dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus tersebut. Ya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan, yang kita pelajari hari ini bisa menjadi manfaat dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah agar timbangan kita di yaumil akhir nanti menjadi berat karena kita sedang melakukan kewajiban kita mencari ilmu sesuai dengan perintah agama. Berdoa, mulai. Selesai, baik. Sekarang kita mulai dengan bagaimana menemukan rumus daripada konversi penjumlahan atau pengurangan ke perkalian. Yang ke perkalian kemarin, kami ingatkan kembali, itu kita kenal dengan yang namanya bensin gitu ya. Bensin. Ini yang kemarin mengingatkan bensin gitu ya. Beda, artinya beda, itu semuanya sin gitu kan. Jadi kalau ditulis ada 2 ya angkanya. Beda itu berarti 2 sin cos. Ada ininya ya. Sin alfa boleh, cos beta. Nah, itu namanya beda. Gitu kan? Nah, hasil akhirnya lihat. Kalau beda, ini sin dan cos beda, semuanya nanti sin. Oh, berarti ini sin gitu ya. Di sini juga sin. Apa itu? Di sini sin alfa plus beta, di sini sin alfa min beta. Begitu kan? Lalu siapakah operasi hitung yang berada di tengah-tengah sini? Lalu kita lihat kemarin apa? Ujungnya. Kalau ujungnya sin berarti di sini negatif. Gitu ya. Kalau ini kok jangan lihat sini ininya ya, tapi lihat di posisi ini. Sorry, keliru. Jadi yang dilihat itu kalau beda itu semuanya sin, tapi kalau tanda ini didapat dari melihat mana? Dari melihat posisi yang di sini. Nah, cos ya. Kalau cos berarti dia kan plus. Nah, begitu. Berikutnya apalagi kalau yang beda itu adalah tentu saja dibalik tinggal. Apa tuh? Kalau dibalik berarti 2 kosin. Nah, 2 kosin. 2 cos alfa sin beta. Nah, ini yang masuk kategori bensin itu ya, beda. Beda itu artinya sikapnya sin, sikapnya cos, atau cos dulu baru sin. Lalu di sini apa? Karena beda itu sin, maka di sini isinya semua sin. Sin alfa plus beta. Kali ininya pasti sama. Sin sejajar ya. Di sini juga sin alfa min beta begitu. Nah, siapakah penghubungnya atau tanda operasi hitung di sini dengan melihat ini? Nah, karena dia sin, kita kemarin sudah sepakati ya. Sin itu sama dengan negatif. Ini hanya untuk memudahkan, tidak ada di dalam buku. Ini apa namanya? Singkatan-singkatan yang Pak temukan dari pengalaman pribadi mengajar. Nah, ini negatif ya, begitu ya. Jadi Pak ulang lagi, beda itu, nah ini kita bulat. Beda, B ini beda, maksudnya adalah satunya sin, satunya cos, itu disebut beda. Atau satunya cos, satunya sin. Sedangkan yang sin ini merah. Berarti kalau beda, maka nanti jawabannya semuanya sin begitu ya. Nah, ini semuanya sin. Ini untuk mudah mengingat. Oke. Berikutnya apa kemarin? Berikutnya adalah saos. Ya kan? Saos. Saos itu sama os ini adalah
cos, begitu kan? Jadi kalau sama itu maksudnya apa? Ya kalau sama berarti kalau ini 2, ini cos alfa, di sininya juga cos beta, gitu kan? Kalau sama cos berarti ujung di sini cos alfa plus beta, di sini juga cos alfa min beta. Nah, sekarang siapa sih tanda penghubungnya atau tanda operasi hitung di sini siapa? Lah kalau dia cos kan lihat sini. Tuh. Cos berarti di sini juga adalah plus, begitu ya. Selanjutnya yang kembar itu apa? Ya, sama. Sama berarti kalau semua satunya cos-cos, berarti satunya lagi adalah sin. Gitu ya. 2 sin alfa sin beta. Di sininya ya cos. Cos alfa plus beta. Di sininya adalah cos alfa min beta. Karena kalau sama itu mesti cos gitu ya. Nah, sekarang untuk tanda di sini siapa? Apa? Nah, kalau dilihat ini kan sin, maka di sini negatif, begitu kan? Nah, pada kasus yang ini sinnya itu adalah double di sini sin, di sini sin. Kalau sin yang tadi untuk operasi hitungnya, maka sin yang satu lagi itu di sini. Nah, itu untuk mudah mengingatkan ya. Untuk mudah mengingat, bukan mudah mengingatkan. Nah, begitu. Sampai sini nyambung ya. Jadi itulah istimewanya sin. Jadi dia ada tanda negatif. Ini akal-akalan Pak Bay untuk membuat kita mudah dalam mengingat. Nah, ini adalah rumus konversi yang kemarin. Sekarang yang akan kita bahas adalah mengkonversi rumus perkalian ini menjadi bentuk penjumlahan. Jadi penjumlahan atau pengurangan ke perkalian. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang mana ini yang disebut penjumlahan? Ini yang disebut penjumlahan. Yang di belakang ya. Yang di belakang ini. Nah, ini. Ini namanya rumus konversi penjumlahan atau pengurangan ke perkalian. Jadi yang akan kita ubah adalah yang penjumlahan ini ke perkalian. Jadi kita balik dulu ya. Jadi langkah pertama kita akan balik dulu ini. Jadi kita ambil contoh misalkan sin alfa plus beta ditambah sin alfa min sin alfa min beta itu kan sama dengan 2 sin alfa cos beta, gitu kan? Jadi penjumlahan ke perkalian. Nah, sekarang kita akan misalkan ini kan A plus B nih ya. Yang satunya A plus B. Sini A plus B. Satu lagi adalah A min B. Nah, ini kalau kita misalkan, jadi kita misalkan misal bahwa A plus B itu adalah misalkan kita misalkan sebagai P. Gitu ya. Sedangkan yang ini merah saja lah ya. Misalkan alfa plus beta itu adalah P dan alfa min beta adalah Q misalkan. Ya. Sekarang kita perhatikan bahwa ini setelah dimisalkan. Nah, setelah kita misalkan, maka kita lanjutkan. Jadi kita perhatikan, kita akan buat dari ini kita akan buat misalkan ini menjadi jika P ditambah Q gitu kan. Sementara P-nya tadi kita misalkan ini tuh alfa plus beta ditambah dengan Q-nya adalah alfa min beta. Maka alfa tambah alfa adalah 2 alfa. Sementara beta ditambah negatif beta itu habis. Habis ya. Maka titik 3 berarti kalaulah ini kita sederhanakan dulu ya biar paham. Oke. Jadi kalau ini kita ekivalen, kita balik begini. Jika 2 alfa itu sama dengan P
plus Q, maka tentu alfa saja adalah P ditambah Q dibagi dengan 2 atau setengah P ditambah Q, begitu ya. Nah, dengan cara yang sama, kalau ini adalah P plus Q, kalau yang ini P plus Q, berarti kita harus juga mencari yang P min Q. Berarti kan P-nya tadi alfa plus beta dikurang dengan Q-nya alfa min beta. Alfa dikurang alfa habis, beta dikurang min beta, jadinya nih bebek dikurang min bebek, begitu kan? Jadi B ditambah B, berarti 2B. Maka ini 2B. Jadi kalau kita buat ekivalen, ini 2 beta itu sama dengan P min Q. Sehingga beta saja berarti P min Q bagi 2. Berarti apa tuh? Setengah P min Q. Sampai pada tahap ini, kita akan gunakan rumus ini untuk memunculkan konversi rumus penjumlahan atau pengurangan ke perkalian. Jadi kita turun dulu ya. Oke. Tadi kita sudah dapati bahwa kalau asal tadi kan rumusnya adalah, kita tadi pakai yang apa tuh? Kita tadi pakai yang cos ini ya. Oke, ini kita pakai ini ya. Jadi sin A plus beta ditambah sin alfa min beta sama dengan 2 sin alfa cos beta. Begitu tadi kan? Enggak. Sekarang posisinya kita ganti dengan ya, ini. Alfa plus beta tadi yang ini kita sudah tahu adalah P. Oh, berarti berubah menjadi sin P, begitu kan? Ditambah alfa min beta ini adalah Q. Berarti ditambah sin Q sama dengan 2. Jadi kan apa namanya tuh? Sin alfa cos beta ya. Jadi 2 sin alfanya tadi mana? Ini kita kasih lingkarannya. Yang ini tadi adalah P, ini kasih merah. Ini. Nah, ini tadi sesuai dengan yang ini ya. Ini adalah P. Sedangkan yang ini adalah alfa min beta ini adalah Q, yang ini. Gitu. Kemudian 2 sin alfa itu adalah ini. Kan 2 sin alfa ya. Nah, ini alfa. Nah, alfanya kan sudah berubah. Nah, menjadi setengah P plus Q. Gitu ya. Jadi kita tulis dulu 2 sin setengah P plus Q. Nah, yang tadi itu berasal dari ini. Dari alfa tadi. Dikurung ya. Nah, gitu ya. Jelas ya. Kemudian cos beta. Tetap tulisannya cos beta. Cos beta itu gantinya adalah kita pakai begini. Nah, beta yang ini. Gitu ya. Cos beta itu adalah setengah P min Q, begitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai hasil ini tadi. Nah, ini kita kasih kotak. Nah, ini tadi. Inilah yang disebut sebagai rumus konversi. Apa tadi judul kita? Rumus konversi penjumlahan atau pengurangan ke perkalian. Didapat dari rumus yang kita temukan kemarin. Cara mengingatnya adalah bensin dan saus. Nah, sekarang kita akan urus yang ini. Nah, dengan cara yang sama kita akan urus yang ini. Tinggal diganti, baik. Tinggal diganti, tapi ini di depan ya. Jadi sekarang kita pakai yang tadi yang ini ya. Sekarang posisinya adalah sin hitam. Jadi yang berikutnya adalah sin alfa plus beta
min sin alfa min beta sama dengan apa? Sin alfa. Ini sin alfa plus beta dikurang min sin alfa min beta itu adalah 2 cos alfa cos terbalik ya. 2 cos alfa sin beta, sorry. Cos alfa sin beta. Sama tadi. Kalau dia beda berarti sin bensin. Sudah, ini tinggal ditukar baik. Setiap yang ada alfa plus beta berubah menjadi P, maka ini sin P min sin Q sama dengan 2 cos setengah P plus Q cos setengah P min Q. Begitu. Yang ketiga, yang ketiga itu dibalik ya, cos dulu ya. Nah, berarti yang ketiga kalau kita tulis ini adalah cos alfa plus beta plus cos alfa min beta sama dengan 2 cos alfa cos beta. Lalu yang berikutnya adalah cos alfa, ganti warna ya. Berikutnya adalah cos alfa plus beta min cos alfa min beta itu adalah min 2 sin alfa sin beta. Ini ya, yang ini tadi, yang ditukar. Ini. Nah, ini dulu ditulisnya, ini dulu, bagian yang ini dulu, gitu ya. Nah, bagian yang sebelah kiri dulu, baru sebelah kanan yang ini ya. Baru yang sebelah sini. Nah, jadinya ini tadi. Nah, tetap. Jadi yang bensin sama saus tuh yang sebelah kanan, tadinya sebelah kiri. Nah, ini tinggal diganti. Cos berarti jadinya ya tetap cos P plus cos Q sama dengan ini 2 cos setengah P plus Q. Di sini cos setengah P min Q. Sedangkan yang ini, hati-hati, cos P min cos Q sama dengan min 2 sin setengah P plus Q. Di sininya cos setengah P min Q. Nah, jadi kalau kamu sudah hafal yang rumus kemarin, maka rumus ini pasti ketemu. Jadi tetap berlaku sebenarnya ya, tetap berlaku bensin dan saus. Yang membedakan adalah diputar saja, diputar balik gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai rumus konversi. Mana yang rumus konversinya adalah yang ini. Ya, jadi rumus konversinya itu adalah yang sebelah. Nah, ini rumus konversi gitu ya. Nah, jadi trigonometri itu sebenarnya tahu satu, tahu ibunya, yang lain pasti tahu, anaknya pasti tahu. Itu yang disebut trigonometri ya. Nah, sekarang bagaimana dengan contoh soalnya, Pak? Gitu ya. Kalau rumusnya sudah ada, maka selanjutnya adalah kita akan mencoba latihan soal. Jadi kalau rumusnya sudah paham, lalu bagaimana menggunakannya gitu ya. Kita cari soal yang sederhana dulu ya untuk aplikatif penggunaan rumusnya. Misalnya begini. Soalnya contoh ubah setiap bentuk, misalkan soal di bawah ini ke dalam bentuk perkalian. 1, misalkan kita punya cos 3P
ditambah cos 7P misalnya. Nah, ini sama dengan berapa? Ini kan penjumlahan nih. Mana yang kita perhatikan? Soalnya mana yang paling lain nih? Jadi ini rumusnya. Cos P tambah cos Q gitu ya. Ini kan apa namanya? Bentuk penjumlahan kan. Kan dibalik dulu di ujungnya. Oh, berarti kita sudah tahu. Ini berarti 2. Ingat perkalian tadi, kalau dia apa namanya sama itu cos kan, saos. Ini sudah sama nih. Sedangkan ininya plus. Oh, berarti ini pasti juga cos. Cuman ada setengah P plus Q. Plus langsung ya. Langsung saja identifikasi dulu. Sorry. Jadi ini yang 3P ini disebut P. Ini sengaja dibuat soalnya pakai P biar apa? Biar kita itu sedikit lebih hati-hati, jangan sampai salah dalam memahami. Yang ini adalah Q. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini P, ini Q. Sementara rumus kita kalau cos P ditambah cos Q adalah 2 cos. Nah, ada setengahnya kan? Setengah P tambah Q. P-nya 3P, gitu kan? Q-nya adalah 7P. Ingat, ini plus nih. Dan dia sama-sama cos, berarti saos. Ini pasti juga cos. Perkalian tapi ya, setengah. Kemudian di sini 3P dikurang 7P. Kalau nak mendengar rumus yang ini berarti. Nah, tapi kan tidak mungkin kita menghafal rumus. Jadi konsepnya tetap pada seperti apa namanya rumus kita yang kemarin, yaitu saus dan bensin. Nah, ini sama dengan berapa? Ya, mudah. 2 cos, ini maknanya dijumlahkan dulu baru dibagi 2 ya. Setengah, ini 10P. Ini cos setengah min berapa? 4P gitu ya. Barulah ini dijawab 2 cos 5P karena setengah kali 10 atau 10 bagi 2. Sini cos setengah kali min 4 berarti min 2P. Ingat, cos pada sudut negatif itu sama dengan sudut positif. Hati-hati bahwa cos negatif alfa itu sama dengan cos sama dengan cos alfa. Beda dengan sin. Kalau sin min alfa itu berarti min sin alfa. Jangan lupa ya. Pokoknya kalau cos tuh walaupun negatif sudutnya jadinya positif, ingat plus tadi ya. Jadi ini hasilnya adalah 2 cos 5P cos 2P. Nah, inilah. Gampang kan? Oke, lanjut kita soal berikutnya. Hapus dulu. Soal yang kedua. Misalkan apa ya? Soal kedua. Soal nomor 2. Apalah kira-kira. Misalkan tadi sudah cos, coba sin lah ya. Nah, sekarang bagaimana dengan sin 8x misalnya min sin 6x gitu ya. Nah, Pak ingatkan juga bahwa di buku beda simbol ya. Jadi bisa ada yang pakai A, ada yang pakai B, ada yang pakai X, ada yang pakai Y. Jadi itu sama baik karena simbol itu boleh dengan huruf apapun, yang penting hurufnya kapital atau huruf besar. Nah, sekarang kita punya pertanyaan sin 8x min sin 6x. Langkah pertama, kita harus tahu dulu yang 8x ini kita anggap sebagai P, sedangkan yang 6x kita anggap sebagai Q. Nah, kalau sin, nah ini kan kembar. Ya, sin dengan sin. Kembar tak? Enggak ya, yang kembar itu dari yang sebelah kanan dulu ya. Jadi yang sebelah kanan yang kita lihat. Jadi untuk menentukan kembar itu sebelah kanan. Nah, sekarang posisinya sin dengan sin itu rumusnya adalah ini. Ya sudah, berarti jawabannya adalah 2. Jawabannya di sini ya. 2 cos, kan ini hasilnya sin dan negatif itu kan harusnya apa namanya? 2 cos setengah P tambah Q. Yang ini tadi 8x ditambah dengan 6x. Ini kan pasti sama nih. Kemudian setengah lagi baru cos 8x min 6x ya. Nah, gitu. Nah, mana yang disebut
apa namanya bensin dan saus itu yang ini tadi. Ini tadi. Cost itu kan saus ya, sama cost. Kenapa sama cost? Karena soalnya kan sama-sama sin gitu ya. Sama-sama sin. Nah, apa hasilnya? Ya ini 2 cos 14 kan? Setengah kali 14x. Yang ini setengah, berarti ini 2x. Maka jadinya ini 2 cos, ini jadinya 7x. Yang ini, oh ini hilang cosnya ya. Duh, ini hilang cosnya. Harusnya ada cos di sini. Enggak kelirunya di sini. Nah, di sini mestinya ada cos. Di sini setengah cos 2x ya. Jadi kalau ini keliru, bukan di dalam itu ya. Aduh, ini mestinya di sini. Ini cos dulu ya. Nah, dah. Ini cos dulu. Ini salah ini. Ini cos dulu, setengahnya di sini. Nah, setengah dari 2x ya. Ini setengahnya di sini. Cos dulu, baru setengah ya. Ini cos, terus di sini cos setengah begitu. Nah, baru ini jadi cos 7x, yang ini berarti jadi cos x ya. Nah, inilah jawabannya. Nah, itu kalau kita menggunakan simbol. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan misalkan sudut? Nah, seandainya menggunakan sudut. Coba kita lihat contoh berikutnya. Nomor 3 ya. Tanpa menggunakan kalkulator, hitung nilai eksak. Eksak itu berarti nilai pasti dari A, misalkan sin 15 derajat ditambah sin 75 derajat, yang B misalkan cos 195 derajat ditambah dengan sin 75. Oke, gitu ya. Nah, sekarang lihat ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ini memastikan bahwa ini adalah P, sementara yang ini adalah Q, gitu kan? Nah, kalau dia sin ditambah sin, rumus apa yang harus kita pakai? Sin dengan sin. Sin dan sin. Apa kalau sin dan sin? Ingat bensin. Beda itu nanti perkaliannya itu adalah hasilnya adalah sin kan. Nah, ini kan hasil nih kan. Kalau kita belajar dari rumus itu kan ini hasil namanya ya. Nah, hasilnya semuanya sin, beda. Berarti nanti di sini pasti ada apa? Ada sin dan cos atau cos dan sin dari rumus kita tadi. Kenapa pakai itu? Karena hasilnya adalah sin, semuanya hasilnya sin kan. Nah, coba lihat ini. Hasilnya itu kan ada 2. Nih, coba lihat. Kalau dari sini kan, hasilnya itu ada 2. Kalau tidak sin semua, cos semua. Kan gitu. Kalau tidak sin semua, pasti cos semua. Nah, tapi kita kan dibalik tuh. Dibalik. Kenapa? Karena kita konversi ke perkalian. Nah, kalau kita lihat di sini, posisinya, hasilnya semuanya sin. Nah, itu ya. Ini indikator hasil. Ini untuk supaya tidak banyak yang menghafal rumus. Sementara ben ini adalah beda. Berarti di sini kalau tidak sin cos, kalau tidak cos sin, nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini penjumlahan. Kalau penjumlahan mesti di belakang sini adalah cos. Ingat kan? Sini adalah sin. Tetapi kalau di sininya negatif, pasti di sininya yang di ujung belakangnya itu yang pasti sin.
Tidak yakin Pak? Coba kita lihat rumusnya. Nih. Tuh, coba lihat. Apa tadi? Kalau penjumlahannya sini sama, sin, nah ini plus kan? Nah, pasti di sininya ujungnya cos. Tapi kalau di sininya negatif, pasti di sininya yang apa tuh? Nah, tapi ini beda. Mana nih? Duh, ini salah ya. Ini cos. Ini mestinya di sininya adalah sin. Nah, kan nampak ininya apa? Bisa dicek. Nah, salah tulis ya. Untung belum di upload deh. Nah, ini di sini adalah sin, gitu kan. Kalau di sininya cos itu apa? Saos. Kalau dia sama, pasti cos. Tandanya plus. Gitu kan. Kalau negatif, berarti sama saja dengan ini tadi kan. Ini kan sama nih hasilnya. Jadi dia pakai saos, berarti sama dan hasilnya adalah cos begitu. Nah, sekarang yang ini keliru berarti. Mestinya di sini kalau dia sin P ini bukan cos ya, tetapi sin. Nah, kita perbaiki. Nah, kan ada gunanya kita ngecek gitu ya. Nah, di sini berarti sin. Nah, di sini sin. Sin. Nah, tapi kalau kamu repotnya itu nak ngapal rumusnya langsung ya boleh. Ulang lagi ya. Jadi tengok dulu sin, hasil. Nah, di sini hasil tuh yang ini hasil nih. Nah, ketika kita tahu hasilnya sin berarti beda. Bisa sin cos atau cosin. Dari mana kita bisa tahu? Nanti lihat di sininya. Kalau dia plus maka cosnya di belakang. Kalau dia negatif berarti sin yang di belakang. Jadi cosin. Kalau ini plus maka sin cos. Siapa isinya di sini? Gampang. Ini setengah. 15 tambah 75. Di sini siapa isinya? Ya gampang. Di sini ada setengah 15 min 75. Sudah ketemulah hasilnya. Sin 75 tambah 90 bagi 2 berarti 45 derajat. Di sini cos 15 dikurang 75. Ini tulis dulu lah ya, biar ini. Nah, ini setengah, di sini 90 derajat. Di sini cos setengah, di sini berarti min 60 derajat. Ingat, kita sudah tahu tadi bahwa kalau dia cos walaupun negatif nanti berubah menjadi positif. Oh, berarti ini sin 45, di sini cos 30. Sin 45 setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Cos 30 berapa? Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. Di sini berarti setengah akar 3 kali kebalik tinggal. Setengah kali setengah seperempat. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Gitu ya. Berarti selesai. Benar selesai? Belum. Kenapa belum? Kita lupa. Lupanya di mana, Pak? Nah, coba kita cek di sini. Kita cek di atas sini. Tuh. Inti tidak boleh melupakan angka 2 di depan. Kalau di sininya tidak ada angka berarti 2. Kalau di sininya ada 2 dalam kurung berarti di sininya 4. Jadi kebalikan yang kemarin. Maka perbandingannya ini 1, 2. Ini berarti 1, 2. Berarti kalau 2 di sininya 4. Kalau di sini 3 berarti di sininya 6. Nah, itu dia. Inilah yang disebut sebagai trigonometri. Error lagi. Oke, kita mundur ke bawah lagi. Oke. Jadi kita harus memasangkan di sini angka 2. Nah, di sini dia. Nah, ini dalam kurung tapi. Nah, 2 itu punya keseluruhan. Nah, begitu. 2. Nah. Ini ada 2. Maka di sini pun hasilnya ada 2. Nah, gitu. Ini berarti 2 kali 1/4 akar 6, maka setengah akar 6. Itulah jawabannya. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk soal yang ke B. Soal yang kedua, bagian 3B gitu ya.
Cos 195 ditambah sin 75. Wah, jangan plus terus ya. Plus terus ya. Jadi kita pakai yang negatif. Jadi biar ada perbandingan. Jadi 2. Kemudian di sininya cos 105 misalkan. Nah, gitu. Jadi ada yang plus, ada yang min. Kita kasih jawaban di bawah sini supaya tidak tabrakan sama yang ini. Oke, sekarang ini kita anggap sebagai P, ini kita anggap sebagai Q. Ya, tadi kita punya 2 pengingat, 1. Nah, gitu ya. Ingat, os ini adalah hasil, gitu ya. Jadi yang kita lihat ini semuanya cos nih. Wah, kalau semuanya cos berarti sama nih. Gitu kan? Sama. Tapi di sini negatif. Nah, berarti kalau samanya negatif itu mesti sin. Maka pasti di sini sin. Oh, di bawah ya tadi ya, sepakat ya. Nah, sini pasti di sininya sin. Mesti di sini juga sin. Kenapa? Karena ini saos sama cos. Sedangkan kemungkinan itu kalau tidak sin cos gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu ini sin bukan cos? Tandanya negatif. Gitu ya. Nah, jangan lupa untuk yang ini spesial, untuk yang saos ini, karena kalau dia negatif maka di sininya pun negatif, tapi dikasih tanda 2. Nah, kita tutup gini. Lalu isinya apa? Gampang kalau sudah seperti ini. Tinggal dijumlahkan. Setengah 195 tambah 105. Ini setengah 195 dikurang 105. Gitu. Ini berarti min 2 sin setengah. Nah, berapa? 195 tambah 105. 195 tambah 105. 0. Di sini 9 berarti jadinya 0 juga, 300. Oke, ini 300. Lalu yang ini sin setengah 195 kurang 105. 5 kurang 5 0. 9 kurang, berarti ini 90 derajat. Kemudian ini min 2, ini berarti sin 300 150. Kemudian yang ini sin 45 derajat. Nah, yang 150 ini pakai sudut berelasi. Nah, apa kata sudut berelasi kemarin? Ya, 155, 150 berada di kuadran berapa? Berada di kuadran kedua. Kalau berada di kuadran kedua, berarti nanti Nah, kalau berada di kuadran kedua berarti pasangannya tetap. Sekarang kita tulis sin 150 derajat berada di kuadran kedua. Pasangannya tetap ya, kuadran kedua genap itu tetap, berarti di sini tetap sin. Begitu kan? Nah, di kuadran kedua itu 180 derajat, yang paling tinggi kita sudah punya 150, berarti di sini 30 derajat. Terakhir tentukan tanda. Ingat, di kuadran 1 semua positif, di kuadran 2 hanya sin yang positif. Berarti ini nilainya positif. Positif tidak ditulis, berarti ini menjadi min 2 sin 30 setengah sin 45 itu adalah setengah akar 2. Berarti min 2 sin 30 setengah akar 2 untuk sin 45. Berarti ini bisa dicoret ya. Berarti min setengah akar 2. Nah, itulah jawaban daripada contoh soal konversi dari penjumlahan atau pengurangan keperkalian. Nah, itu yang Pak ajarkan tadi adalah berdasarkan cara supaya kita tidak perlu menghafal rumus yang terlalu banyak, yaitu dengan menggunakan bensin dan saus, karena dari awal kita menghafalnya kan bensin dan saus. Toh juga bahwa rumus konversi yang penjumlahan keperkalian ini adalah kebalikan daripada rumus konversi sebelumnya, perkalian ke penjumlahan atau pengurangan dengan bensin dan saus. Tetapi kalau seandainya kamu
mengalami kesulitan menggunakan metode yang Pak kasih tadi, ya silahkan hafalkan saja ini. Cari singkatan yang dimana kamu mudah memahami. Yang paling penting adalah kita paham dengan rumusnya, lalu kita bisa menggunakan rumusnya. Gitu ya, semoga ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, nanti bolehkan ditanya di kolom komentar. Kalau memang butuh untuk video call, kita video call, Pak akan jelaskan, tetapi janjian dulu. Karena untuk video call itu dibutuhkan waktu khusus menjelaskannya. Kemudian minta tolong juga untuk dicek angka-angka dalam perhitungannya, barangkali Pak ada hilaf, karena kalau ngajar dewean, ngomong dewek, ya, monolog itu, maka sangat sulit sekali untuk memastikan bahwa perhitungan kita pasti benar, karena tidak ada yang mengkoreksi. Beda kalau ngajar di kelas, dilihat secara langsung, dan dengan papan tulis yang besar. Demikian, mohon maaf kalau banyak kekurangan, semoga bermanfaat. Pak Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.